Malam teman-teman, udah lama gue nggak sharing tentang trading. Hari ini gue lagi kepengen banget sharing tentang trading. Kali ini kita tampilan yang lebih baik. Gue pakai OBS Studio. Setelah gue searching lumayan lah bisa begini. Mungkin di kedepannya bisa live streaming bareng. Ya kita bisa loss bareng. Oke, hari ini gue mau breakdown tentang marketnya SAUUSD. Kira-kira pergerakan long termnya gimana sih, pergerakan short termnya gimana sih, pergerakan medium termnya gimana sih. Oke, gue akan jelasin di video ini. Tapi sebelum itu, gue mau bilang ya, ini pandangan pribadi gue, jadi gue akan tulis di sini disclaimer. Ya, karena ini pandangan pribadi gue, bisa benar bisa tidak. Ya, tapi ini personally pandangan pribadi gue. Gimana sih gue melihat market SAUUSD untuk saat ini? Ya, pertama-tama gue akan melihat dari monthly-nya. Sebenarnya pergerakan monthly itu bullish loh teman-teman. Nih, market itu kan bullish nih, bullish banget ini, ya kan? Ini bullish, tapi ya kalau kita harus bedah marketnya itu. Oke, dia dari bullish, dia udah koreksi, konsolidasi, dan dia sudah keluar dari momen konsolidasi, ya kan? Dia udah lanjutin di sini, ya kan? Dia mau. Nah, sekarang ini sama nih momennya kayak begini. Kalau kayak begini kan dia bikin konsolidasi. Yang ini juga sama, konsolidasi, ya kan? Ini selanjutnya mau kemana? Itu loh yang sedang kita cari, ya. Oke, berarti kesimpulan pertama, market itu overall market ini bullish. Ya, ini time frame super long term. Ya, garis besarnya. Ya, kalau kita lihat sekilas begini ya. Oke, next, gua akan bikin garis-garis krusialnya, ya kan? Di sini. Oke. Nah, ini tuh ada dua range yang sedang terjadi di SAUUSD. Pertama-tama, kalau kita ambil garis besar, market itu sedang konsolidasi di area 1615. Ya, konsolidasi konsolidasi super long term ya, biar gampang. Super long term itu ada di 1915 sampai dengan 2075. Ya, ini garis besarnya ya, tapi kita akan memperkecil lagi gitu loh, analisa kita. Kalau lihat garis besarnya, kemungkinan ini harga ini konsolidasi di area ini. Ingat ya, ini time frame monthly, berarti satu candle senilai 1 bulan. Bisa berarti dia sampai 2030 kalau emang benar terjadi konsolidasi ya. Kita nggak tahu ya, soalnya kan ini aja kalau kita tarik nih dari 2013 sampai dengan 2019, 6 tahun. Ya, yang ini kita nggak tahu seberapa. Ya, terus konsolidasi price range yang kedua ada di area sini. Ya, oke, kita ganti warna biru. Ada di area sini. Area 1820 konsolidasi long term aja deh. Konsolidasi long term itu ada 1820 sampai dengan 1275. 2075. Tapi nggak boleh, time frame monthly ini nggak boleh closing di atas area 2000 ya. 4 candle monthly tidak boleh hinggap atau closing di atas area 2000 ya. Ini krusial ya. Oke, kita perbesar lagi. Nah, nextnya, kalau kita lihat di sini, ya kan, price ini sebenarnya sudah mencoba untuk lanjut bullish loh. Di sini dia kan kalau mau turun, tapi di sini dia udah membuat candle bullish. Ya, ini kalau berarti
candle saat ini, candle closing di minggu ini, di hari Kamis ini sangat penting. Karena apa? Akan menentukan pergerakannya. Kalau sampai dia rejection dan closing di atas area 1920, berarti ini akan menjadi area support yang baru. Ya. Tapi kalau sampai di hari Kamis ini dia closing di bawah 1920, berarti range yang akan terjadi itu dia akan membuatkan range yang lebih kecil lagi. Mungkin di area sini sampai dengan segini. Ya. Tapi kalau ini closing di bawah 1920, target dari bearish, ingat bullish atau bearish pergerakan harga itu perlu target. Ya, targetnya itu akan ada di sini. Di area 1820. Ya, kalau sini closing target harga itu range-nya itu akan mengecil lagi. Ya, nomor 5 if ya price broken 192 below 1920, target range menjadi 1820 sampai dengan 1965. Oke. Ini ya, ini akan menjadi target range-nya. Ya, kalau dia sampai break di sini, ya kemungkinan next candle dia akan terjadi retracement dan akan gas ke harga 1820. Karena ini target range-nya. Tapi bagaimana kalau reversal dan closing di atas 1965? Kalau enggak di area 1950 deh atau apa. Nah, range target itu akan menjadi seperti ini. Ini di time frame monthly. Ya, kita belum break time frame lainnya. Oke. Dari pandangan monthly, yes, kita bilang ya monthly. Kalau monthly itu depends closing this month. Oke ya, berarti ini pandangan dari monthly. Ya, monthly kita butuh hasil dari closing monthly bulan ini. Oke. Kita ke weekly, biasa weekly sih kurang lebih masih sama. Kalau kita lihat kalau weekly ini break and retest. Ya, jadi emang nih minggu ini closingnya bener-bener perlu. Ya, karena closing monthly-nya ada di hari Jumat, ada di hari Kamis, bisa jadi closing di Kamisnya market itu di sini, tapi di hari Jumatnya langsung reversal. Kalau terjadi reversal, ya secara monthly dia valid bearish, tapi pergerakan di weekly harus mencari target. Ya, targetnya di mana? Di sini. If ya hari Kamis closing di bawah 1915, tapi di hari Jumatnya mantul. Ya, targetnya ada di 1965, tapi monthly valid bearish. Ya, ini agak susah dicerna karena ini sudah kita bermain dengan asumsi. Ya, jadi kita bermain dengan asumsi, kita main dengan probability di sini ya. Oke. Jadi kalau weekly di sini kita lihat ya kan. Weekly ini sebenarnya bearish loh. Ya kan. Oke lah dia ada di sini, tapi mungkin ya dia akan terjadi, gue lebih baik sih patternnya dia akan naik, dia ambil area sini tapi dia reject. Ini udah tembus nih. Ya kan. Kemungkinan nih besok Senin atau apa mungkin akan main-main di area sini nih, tapi Kamis dan Jumatnya paling penting. Ya, tapi kalau dari candle weekly kalau kita telan mentah-mentah begini, ini sebenarnya akan terjadi reversal. Ya, lihat nih di sini. Akan terjadi reversal di sini. Tuh, dia sudah ambil area 0,618. Di mana targetnya? Nah, mungkin di area sini nih, 1850. Kalau weekly ya. Tapi Kamis penting. Ingat Kamis kuncinya, Kamis closing itu penting. Jadi kalau pandangan weekly, pandangan weekly satu itu sebenarnya potensi
apa namanya, potensi uji apa sih namanya, potensi menguji area 1965 ya, tanda kurung Kamis tidak boleh closing, Kamis closing krusial karena closing monthly ya. Tapi bisa jadi di hari Jumat closing weekly bullish ya. Oke, agak susah nih jelasinnya ya. Pandangan monthly Kamis itu penting karena time frame monthly itu closing ya. Jadi kalau closingnya di hari Kamis tutup market di bawah 1915, monthly itu bullish, monthly itu bearish ya. Nggak menutup kemungkinan Kamis closingnya bearish, tapi di hari Jumat closing weekly reject, mantul. Nah, kalau dia mantul berarti akan terjadi bulan depan akan terjadi bearish dulu, bullish dulu, diakhiri di closing monthly bulan depan diakhiri dengan bearish, diakhiri dengan rejection ya. If kalau skenario ini terjadi ya. Jadi minggu ini benar-benar penting. Oke. Ini range-nya untuk di weekly ya. Oke. Jadi kalau di Kamis ini closingnya di atas area 1920, kemungkinan di bulan depan dia akan nguji lagi area 1880, tapi dia reject karena apa? Karena secara structure itu sudah berubah untuk kelanjutan bullish ya. Tapi kita lihat lagi tapi belum tentu membreak area 2075 ya. Jadi tanda kutip bullish, mungkin dia akan menciptakan range baru di atasnya gitu loh. Oke. Kita pindah, gua copy dulu, kita pindah ke daily. Gua hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Kalau di daily ini tuh gue lupa namanya ya, candle apa namanya, squeezer atau apalah ini, tapi ini candle reversal teman-teman ya sebenarnya. Jadi kemungkinan kalau di time frame daily mungkin hari Senin, hari Selasa itu mungkin akan bearish mungkin ya. Kalau kita lihat ya kan, kalau emang benar ini daerah ini menjadi resisten, oke, range price itu di dalam daily itu menjadi segini, area 18, ini pandangan daily range price, range itu ada di 1885 sampai dengan 1917 ya. Kalau benar-benar ini valid ya, tapi kalau gue lihat sih dia kan di sini ini yang valid nih di pandangan daily ya. Di pandangan, oke ganti deh, pandangan daily gua ada di 1943. Ini pandangan daily, jadi price itu kemungkinan akan begini, mungkin ya teman-teman ya, baru begini nih, ini mungkin ya, soalnya ini sudah di break. Ini tuh kalau kalian belajar Quasimodo ya kan, ini tentang psikologis, udah break retest, ini ngambil stop loss orang, baru dia akan lanjutin ya kan. Targetnya tetap di 1820 ya. Jadi sebenarnya kalau pandangan gue pribadi dari daily range-nya ini ya, ini sampai ke mungkin di area ini 1885 sampai dengan 1943 ini ya kan. Kalau break 1943 udah potensi akan bullish gitu loh. Tapi ingat ya, bullish, ketika gue ngomong bullish atau bearish ini tergantung temana yang lagi gue pakai
Ya, apapun bisa terjadi. Kembali lagi disclaimer. Ya, oke. Jadi kalau daily gue melihatnya seperti ini. Ini nih, dua range ini. Ini di daily. Bagaimana di H4? Oke. Nah, ini yang gue bilang bearish structure. Ya kan, ketika sudah break, ya kan, harga di sini. Nah, ini kenapa H4 sebenarnya mendukung untuk terjadi retracement. Ya, soalnya dia udah begini. Sudah begini, kemungkinan dia akan ada inilah. Jadi H4 begini. Ya. Kalau di H4 untuk market untuk saat ini dia begini. Dia begini nih. Ini di range H4. Ya, jadi ketika kita tetap harus butuh konfirmasi kalau emang begini ya begini. Ini kemungkinan ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau emang terjadi misalkan skenarionya market ya begini, ya kita harus lihat lah. Pokoknya kalau market gue nggak bisa tebak-tebak kayak begitu. Tapi kalau pergerakan harga kita bisa kurang lebih untuk memprediksinya itu lebih akurat, time frame lebih besar. Tapi kalau gue pribadi gue mainnya itu di time frame kecil. Ya gue udah nggak main time frame besar. Tapi breakdown market itu penting untuk tahu market itu kemana. Jadi kesimpulannya kalau dari gue lihat seperti ini, kemungkinan sih dalam 1 minggu ini range ini 1885 sampai dengan 1943 range ini ya. Kalau di pandangan monthly harus nunggu closing Kamis ini penting ya kan. Tapi kalau gue melihat dari weekly, kemungkinan market itu kemungkinan akan drop dan naik gitu loh. Closingnya mungkin minggu ini akan bearish, akan bullish. Jadi gini ya, gue bikin lagi deh satu. Oke, pandangan oke. Monthly itu tergantung closing hari Kamis. Di bawah 1920 bearish, target range, target area 1820 ya kan. Oke, terus kalau closing hari Kamis di atas di atas 1925 kemungkinan bullish, kemungkinan bullish. Oke, terus weekly. Kalau weekly ini kan kemungkinan Senin enggak lah, kalau dari pandangan weekly ya, tapi Jumat closingnya gue melihatnya sih harga nggak kemana-mana. Mungkin akan Jumat ini mungkin akan closing di, nggak ada yang nebak juga sih. Tapi kalau gue ngeliat candle seperti ini ya, mungkinnya sih dia akan main di area sini. Tapi pokok kalau lihat di weekly mungkin sampai dengan Kamis nggak ketebak, tapi Jumatnya bisa jadi di Jumat itu kalau bearish sih berat ya. Kalau closing candle merah mungkin 40% ya. Ya, closing bearish ya kan, gue lebih closing bullish mungkin chance 60%, atau pin bar juga 50-50 sih. Soalnya udah kayak begini. Ya kan, kalau kita lihat strukturnya sebenarnya strukturnya bearish. Ya kan, tapi kalau kita melihat dari candlesticknya engulfing di sini.
Ya, jadi tetap harus menunggu konfirmasi. Jadi kita ini ngereaksi pergerakan harga. Jadi kita ini nggak sekedar market bullish bearish, enggak, tapi kita react. Kita nggak predik. Jadi gue mau tulis di sini react, don't predict. Ya, jadi kita itu nggak memprediksi, tapi kita nge-react market itu kasih sinyal seperti apa. Ya, oke. Kalau lihat pandangan daily dari daily mungkin 1-2 hari ke depan masih akan bearish gitu loh. Tetap kalau dari daily gue mau bilangnya ini aja deh, price range 885 sampai dengan 1945. Udah, ini hasilnya ya. Jadi kesimpulan gue seperti itu. Di time frame monthly tetap harus ngelihat hari Kamis bagaimana. Di time frame weekly, karena hari Kamis itu krusial, biasanya di weekly itu jebakan karena monthly-nya itu baru hari pertama, biasanya tuh masih ada fact seperti itulah. Jadi kemungkinan di 1-2 minggu ke depan, kalau emang dasarnya marketnya bearish dulu, kemungkinan candle weekly ini menjebak sih ya. Itulah, kita tetap harus melihat gimana kelanjutannya. Tapi yang paling penting, gue udah nggak memprediksi seperti ini nih market akan kemana, enggak. Tapi gue akan mereaksi harga seperti yang gue bilang tadi. Kalau sampai di monthly-nya closing di bawah 1820, gue bisa asumsikan market itu bearish. Gue asumsikan, tapi nggak menutup kemungkinan di weekly tetap harus ada reaksinya naik dulu. Tadi daily tetap ada, di time frame hour tetap ada gitu loh. Jadi kita nggak bisa serta-merta kita bilang market ini bearish, ya kan? Nggak bisa langsung market itu sejalan satu, nggak bisa. Karena apa? Kita melihat jangka panjang, misalnya kita akan ke US. Tapi kan ketika kita naik pesawat, kita harus ke Soekarno-Hatta dulu, kita harus transit di Dubai, kita baru jalan ke New York. Misalnya ke New York, dari New York kita tetap harus jalan ke rumah baru sampai, bener-bener sampai gitu loh. Nggak bisa serta-merta kita mau ke situ satu jalan, nggak ada gitu loh. Kita tetap harus lihat dulu dari Jakarta, planningnya kita akan ke Soekarno-Hatta dulu. Dari Soekarno-Hatta, misalnya Soekarno-Hatta kita anggapnya itu time frame daily, udah gitu kita ke Dubai agak jauh, kita anggap itu time frame weekly-nya ya. Dari weekly baru kita ke New York monthly. Tapi dari situ, ketika kita udah sampai di situ, kita kan tetap harus melihat time frame kecilnya lagi. Kita tetap harus jalan gitu loh. Disitulah ya. Jadi jangan pernah prediksi market ya, karena nggak ada seorang pun yang tahu market itu gimana, apalagi market forex ya. Kalau gue sekarang di titik tuh, gue nggak memprediksi, tapi gue lebih mereaksikan. Sometimes gue win banyak, sometimes gue loss banyak karena begini. Tapi mostly gue lebih enjoy ketika gue ngereaksi market. Disitulah ya. Oke. Jadi kalau gue personally, gue akan put trade itu paling enak sih nunggu sell di sini nih 1940 ya. Tapi gue udah nggak main time frame besar, gue main time frame kecil, menit 30 ya. Jadi menurut gue yang begini gue nggak terlalu ambil pusing. Yang penting gue tahu aja pergerakan monthly lagi kemana, pergerakan weekly berpotensi kemana, pergerakan daily berpotensi kemana. Misal kayak besok, kira-kira daily kemana ya? Kalau besok kemungkinan, kalau menurut gue dia akan kesini. Ya udah, sesimpel itu. Gue akan breakdown lagi di H4-nya kapan gue entry. H4-nya baru begini, belum waktunya. H1 masih begini, masih strong, belum ya kan. Menit 30 baru break, belum ya kan. Kapan? Sampai dia mungkin terjadi hentakan tajam dan reject gitu loh. Tak. Nah, mungkin di situ.
gue baru entry di menit 15, menit 30 baru ya. Tapi tetap multi time frame itu tetap harus lu pakai ya. Apapun analisa lu, multi time frame lu harus tahu sebenarnya market itu lagi bergerak di arah yang mana ya kan, biar setidaknya lu nggak blind amat. Walau gua nggak pakai analisa fundamental ya kan, tapi gua harus tahu pergerakan market ya. Gua harus mereaksi pergerakan market, gua harus tahu price range paling penting. Dan gua harus, kalau gua di titik gua berasumsi kira-kira nih market, oh dari daily misalkan akan closing segini, nanti akan terbentuk di monthly closing candle seperti apa di hari keempat ini, udah ada di sini. Kalau gue bisa memperkirakan gitu loh ya. Tapi sedikit menurut gue agak rumit ya, nggak gampang lah ya kan, tapi bisa dipelajari pelan-pelan. Multi time frame paling penting ya. Walaupun lu bilang gue swing, gue apa gitu loh, lu swing kalau lu ngesel di area sini ya kan, ternyata market naik dulu. Kalau lu ngesel misalkan target lu di sini, market ternyata naik dulu, udah mati gitu loh. Lu tetap harus entry di tempat yang baik ya. Lu harus tahu pergerakan apa sih yang lagi in. Misalkan kalau sekarang menurut gue yang lagi in kalau di SAUD monthly, karena akan closing monthly. Kedua itu weekly ya. Karena apa? Abis monthly besokannya langsung closing weekly. Akan banyak fake di situ. Itu aja sih menurut gue ya. Mungkin sekian video gue untuk hari ini. Mungkin di next video atau apa gue coba lebih baik lagi. Karena ini first time nya gue ngomong sepanjang ini. Untuk ini breakdownnya agak detail, dan menurut gue ini agak berat sih untuk dikonsumsi yang baru-baru. Tapi lu coba aja deh pahamin, seenggaknya lu mungkin akan dapat sesuatu lah ya kan. Ini udah intermediate karena gue berasumsi ya kan. Gue berasumsi daily kira-kira gimana nanti akan market monthly akan closing seperti apa. Ini sudah memperkirakan di sini ya kan, itu based on experience. Tapi ya ini cara gue menganalisa ya. Ketika gue udah tahu monthly, daily atau apa, gue baru main di time frame kecil. Gue nggak main time frame besar, gue main lot besar ya, tapi gue nggak main di time frame besar. Gue nggak swing juga, sometimes gue swing, tapi mostly gue short term di situ dengan lot yang besar. Itulah bagaimana gue survive ya. Kapan-kapan kita boleh coba live streaming ya, tapi gue sih nggak jago ya di live streaming, karena gue akui gue banyak loss. Gue lebih banyak loss, tapi sekali menang risk reward gue besar. Jadi sebenarnya gue agak takut kalau live stream. Kenapa? Ntar lu orang mati dulu sebelum lu dapet risk reward yang besar gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya ya, kapan-kapan kita coba. Gue akan buat live stream, akan buat trading bareng yang mungkin yang chance-nya lebih besar, baru gue entry. Karena apa? Gue gak mau orang salah menangkap trading style gue. Karena kalau dibilang mungkin trading style gue win rate-nya nggak besar ya, karena gue stop loss gue kecil. Stop loss gue 5 pips, stop loss gue 10 pips, lot gue besar. Tapi sekali dapat gue ada risk reward gue besar. Gitu cara gue survive. Setiap orang punya caranya masing-masing. Fit di gue belum berarti fit di lu ya. Lu juga harus cari apa yang fit di lu. Karena apa? Gaya trading gue mencerminkan sifat gue, mencerminkan karakter gue. Karena itu semua nggak bisa dibohongin. Ada orang yang main defensif, dia nggak kehilangan uang tapi dia nggak kemana-mana. Ada kayak gue agresif ya, mungkin gue sekali kehilangan banyak tapi gue sekali dapat juga banyak. Di situ setiap orang punya caranya masing-masing. Baik di gue belum tentu baik di lu, baik di lu belum tentu baik di gue. Lu jangan telan semuanya, karena lu akan mampus. Gue kadang kalau ngelihat ini gue nih, gue ambil, tapi ini bukan gue. Walau caranya mungkin works, tapi bukan gue nggak ambil. Kalau lu telan semua, lu mati. Ya itu saran dari gue ya. Lu improve aja dari apa yang lu punya. Gue banyak loss, jujur gue banyak loss ya. Kembali lagi, ketika gue win ya gue win gitu loh ya. Tapi itulah cara gue survive. Gue belum lebih baik dari yang lain
Ya tapi itu cara gue survive. Lu harus cari cara lu survive bagaimana. Ya tapi gue Hanes, gue nggak banyak win. Ya gue jujur juga ke orang-orang, gue nggak banyak win, tapi sekali win gue besar. Titik di poin di situ aja, ya kan. Oke lah, paling itu aja hari ini. Ya, thank you guys.